Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Arief dan teman-teman semua. Izinkan kami dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kami mengenai sengketa Laut Cina Selatan antara Cina dan Filipina. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya, Nadia Sabrina Siregar, dan teman saya, Keisha Maureen Barustampi, Saila Salsabila Arum Al-Hakim, dan Tian Rosi Salsabila. Dalam penyampaian ini, kami akan menjelaskan mengenai pendahuluan, kemudian pembahasan, dan penutup. Pada pendahuluan, kami membahas mengenai laut sebagai aspek kewilayahan yang penting bagi negara. Seperti yang kita tahu, laut merupakan kawasan paling luas di muka bumi, memiliki fungsi sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Laut juga memiliki fungsi sebagai jalur pelayaran antar negara, sehingga dapat memudahkan negara untuk saling terhubung. Selain itu, laut juga dapat berfungsi sebagai kepentingan pertahanan dan keamanan bagi suatu negara. Hal ini menjadikan laut sebagai salah satu aset penting yang dimiliki oleh negara dalam kedaulatannya. Yang kedua, kami membahas mengenai hukum laut internasional yang mengatur. Seperti yang kita tahu, hukum yang mengatur laut diprakarsai oleh tokoh dari Indonesia berawal dari pencanangan oleh Insinyur Juanda Kartawijaya dan dua partnernya yang lain. Hukum laut yang tertulis dalam Deklarasi Juanda telah lahir. Sebelum itu, wilayah laut Indonesia mengacu pada peraturan Belanda pada tahun 1939. Kemudian, Deklarasi Juanda telah resmi menjadi undang-undang tentang perairan pada tahun 1960. Dan pada tahun 1982, Deklarasi Juanda berhasil diterima dan disahkan oleh Konvensi Hukum Laut PBB yang bernama United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS. Ketiga, kami membahas mengenai klaim Cina atas Laut Cina Selatan yang ditentang oleh Filipina. Cina mengklaim Laut Cina Selatan sebagai wilayah maritim historisnya berdasarkan Nine Dash Line. Namun, ketentuan lebar laut teritorial dalam Nine Dash Line ini tidak sesuai dengan yang telah diatur dalam hukum konvensi laut yang telah ditetapkan oleh PBB. Gugatan Filipina terhadap Cina melalui PCA berujung pada dikeluarkannya putusan Mahkamah Arbitrase tahun 2016. Meskipun gugatan tersebut hanya keinginan pihak Filipina, dan Cina tetap memutuskan menolak penuh terhadap putusan PCA tersebut. Jadi, karena klaim yang Cina lakukan terhadap Laut Cina Selatan tidak sesuai dengan hukum laut internasional yang telah ditetapkan oleh PBB, maka dari itu Filipina menentang klaim yang telah dilakukan oleh Cina. Selanjutnya, dalam diskusi kami merumuskan dua masalah, yaitu bagaimana konflik antara Cina dan Filipina bermula, dan bagaimana upaya penyelesaiannya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sejarah awal dari sengketa Laut Cina Selatan ini, yaitu hubungan diplomatik antara Cina dan Filipina pada dasarnya merupakan hubungan yang baik. Tetapi terdapat beberapa permasalahan yang berhubungan dengan sengketa Laut Cina Selatan. Masalah serius di antara kedua negara ini terjadi pada tahun 1955 dan 1957, yaitu mengenai insiden Mischief Reef dan Scarborough Reef. Pada tahun 1956, Cina dan Filipina sepakat untuk membuat pertemuan, di mana kedua negara tersebut membuat perjanjian bilateral mengenai penangkapan ikan dan juga keamanan laut. Selain itu, Laut Cina Selatan ini menjadi perebutan strategis oleh negara-negara yang berbatasan dengannya. Laut Cina Selatan merupakan jalur vital dan strategis perdagangan, memiliki ekosistem laut yang luas dan beragam, serta mengandung miliaran barel minyak yang mana cukup untuk menyaingi sebagian besar wilayah lain di dunia selain Arab Saudi. Ditambah lagi dengan kandungan gas alam di dalamnya. Potensi besar yang dimiliki oleh Laut Cina Selatan ini tentu membuat negara-negara sekitarnya berebut klaim atasnya. Salah satunya yaitu sengketa yang terjadi antara Cina dan juga Filipina. Next.
Selanjutnya akan dibahas mengenai lanjutan dari tuntutan tentangan dari Filipina kepada klaim Cina atas sebagian besar luas keseluruhan dari Laut Cina Selatan, yakni 90% dari luas keseluruhan Laut Cina Selatan itu sendiri. Kemudian Filipina seperti disebutkan di awal mengajukan gugatan kepada Mahkamah Arbitrase Internasional atau BCA. Kemudian gugatan tersebut diajukan pada tahun 2013 dan BCA merespon ajuan gugatan tersebut pada tahun 2016. Di dalam putusan tersebut diklarifikasi bahwa tindakan Cina tersebut memang pada dasarnya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut Internasional oleh PBB tahun 1982, di mana dalam UNCLOS tahun 1982 tersebut telah diatur, salah satunya yaitu lebar laut teritorial hanya sejauh 12 mil dari garis pangkal pantai dan sebagainya. Akan tetapi, jika melihat tindakan Cina sendiri, telah mengklaim 90% dari Laut Cina Selatan sebagai wilayah historisnya, yang mana jaraknya hampir mencapai 2.000 km dari daratan Cina itu sendiri. Yang mana klaim tersebut ditentang oleh negara-negara lain di sekitarnya, salah satunya Filipina, salah satunya dengan gugatan kepada BCA ini. Sehingga pada akhirnya putusan BCA ini dinilai hanya menguntungkan, hanya diinginkan oleh salah satu pihak saja, yaitu Filipina, di mana Cina menolak untuk berpartisipasi dalam arbitrase ini, menolak putusan oleh BCA ini, dan tidak ikut menanggung konsekuensinya, seperti dengan tidak menunjuk sama sekali perwakilan dari negara mereka, tidak mengirimkan counter memorial atas gugatan dari Filipina, tidak mengikuti proses sidang yurisdiksi pada tahun 2015, juga tidak menindaklanjuti permintaan biaya yang sudah diajukan terkait dengan biaya sidang arbitrase. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pembahasan yang ketiga mengenai upaya penyelesaian sengketa melalui GDA. Setelah adanya penyelesaian sengketa melalui PCA, dalam beberapa waktu terakhir antara pemerintah Cina dan Filipina merencanakan sesuatu untuk membuat perjanjian yang bernama Joint Development Agreement atau yang disingkat dengan GDA. GDA merupakan tindak lanjut dari perkara sengketa Laut Cina Selatan yang terjadi antara Cina dan Filipina. Dari adanya GDA ini kemudian lebih intensif sejak tanggal 20 November 2018, di mana saat itu Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, melakukan kunjungan kerja ke Filipina, yang kemudian menghasilkan Memorandum of Understanding on Oil and Gas Development. Dalam MOU tersebut, kedua belah pihak setuju untuk mengatur kesepakatan mengenai pengaturan dasar untuk fasilitas bagi eksplorasi dan eksploitasi minyak serta gas di wilayah maritim yang sesuai dan konsisten dengan hukum internasional yang berlaku. Isi dari MOU tersebut mengundang banyak keterkejutan karena di dalamnya tersirat akan hubungan antara Cina dan Filipina akan menyepakati mengenai kerangka kerja yang merujuk pada pembangunan bersama. Namun dalam implementasinya, Joint Development Agreement atau JDA memiliki beberapa hambatan yang berasal dari ketimpangan hukum internal Filipina. Pertama, adanya ketidaksesuaian hukum dan terdapat tantangan politik. Kedua, terdapat isu yang bersumber dari Peraturan Presiden Nomor 87 oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos yang berisi mengenai maksud dan tujuan UU eksplorasi dan pengembangan minyak di Filipina. Berdasarkan hambatan tersebut, manfaat dari adanya Joint Development Agreement semakin diragukan. Proses arbitrase yang telah berlangsung antara Cina dan Filipina menemui titik sulit pada kedua belah pihak yang tetap kukuh dengan interpretasi masing-masing terhadap hukum internasional. Namun, meskipun begitu, masih ada beberapa manfaat yang bisa diambil dari adanya GDA ini. Yang pertama, manfaat politik.
tindakan JDA kedua belah pihak dapat dilihat sebagai tindakan strategis diplomasi preventif. Dan yang kedua, manfaat ekonomi. JDA yang ada dapat membantu melindungi sumber daya Filipina dari eksploitasi sumber daya yang tidak adil yang dilakukan oleh Cina. Dengan kata lain, adanya JDA ini, semua upaya yang dilakukan untuk penyelesaian sengketa terlihat menjadi sia-sia, sehingga tidak ada penyelesaian khusus yang kemudian dapat menyelesaikan konflik yang ada. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Sengketa Laut Cina Selatan yang terjadi antara Cina dan Filipina merupakan persoalan yang sudah ada sejak tahun 1990-an. Pada perkembangannya, kedua negara tersebut telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi, seperti keterlibatan dari Mahkamah Arbitrase dan juga adanya Joint Development Agreement atau JDA. Maka dari itu, kami menyimpulkan, yang pertama, dari beberapa perundingan, masih terdapat beberapa manfaat. Seperti yang kita tahu, meskipun JDA pada akhirnya mengalami kegagalan, namun masih terdapat beberapa manfaat seperti berkurangnya ketegangan dan adanya promosi kerjasama. Selain itu, JDA juga memberi manfaat kepada perekonomian Filipina. Kedua, kami menyimpulkan bahwa Mahkamah Arbitrase atau PCA tidak dapat menyelesaikan permasalahan antara Cina dan Filipina. Karena pada akhirnya, Cina tetap mengklaim Laut Cina Selatan sebagai kepemilikannya. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.